Bab 10. Jejak yang kembali. Kabut pagi menyelimuti kaki Gunung Cakrabuana. Jaka berdiri di perbatasan desa, memandangi kampung halamannya yang telah ia tinggalkan selama lebih dari 3 bulan. Di pundaknya, tergantung kantong kulit tempat pil dan batu spiritual yang diberikan Rinjing. Di tubuhnya, kekuatan tingkat 1 mengalir seperti aliran sungai tenang, siap memuncak kapanpun dibutuhkan. Udara kampung tak banyak berubah. Aroma tanah basah dan kayu bakar masih menyengat. Tapi ada satu hal yang kini berbeda. Dirinya. Kericuhan di pasar pagi. Pagi menjelang siang saat Jaka melewati pasar desa, ia berniat mampir membeli ketan bakar kesukaannya. Namun langkahnya terhenti oleh suara gaduh. Cepat bayar, atau saya tendang semua daganganmu. Suara itu berasal dari lapak kecil milik Mak Romlah, seorang janda tua yang dikenal ramah. Di hadapannya berdiri Arya, pemuda tinggi kekar dengan ikat pinggang kuning muda khas murid tingkat dasar tahap ketiga dari Padepokan Giri Langit. Di sampingnya 2 orang sahabatnya, Surya si gemuk dan Galang si tinggi kurus. Baru dagang udah nagih tempat, mana ada aturan begitu? Seru Mak Romlah gemetar. Surya menyenggol tampah berisi pisang dan singkong hingga isinya berserakan. Jaka maju tanpa suara. Ia memunguti pisang-pisang itu, lalu berdiri di antara Mak Romlah dan ketiga preman lokal itu. "Jangan sentuh dagangan beliau," ucap Jaka datar. Arya menoleh. Alisnya terangkat. "Jaka, astaga, kau pulang juga rupanya. Mau jadi pahlawan di kampung sendiri. Sudah cukup main-main kalian. Kalau kau merasa jagoan, buktikan di gelanggang Padepokan." Galang menimpali dengan tawa menghina. Jaka hanya menatap sejenak, lalu mengangguk. "Baik, di sana saja." Arena Padepokan Giri Langit mulai memerah saat gelanggang utama Padepokan dipenuhi murid dan pelatih. Kabar bahwa si penakut Jaka menantang Arya dan kawan-kawannya menyebar cepat. Pemimpin muda Padepokan, Kakang Tirta, memperhatikan dari beranda atas. Jaka melangkah tenang ke tengah arena tanah padat. Angin sore mengibarkan ujung pakaiannya. Wajahnya datar, tatapannya dingin. "Melawan kami bertiga?" tanya Arya mengejek. Jaka tidak menjawab. Ia hanya membuka sedikit kancing bajunya dan berdiri dalam kuda-kuda rendah yang asing. Bagi mereka bukan jurus silat biasa. Itu adalah fondasi aliran nafas Gunung Hening yang diajarkan Rinjing. Pelatih memberikan aba-aba. Pertarungan dimulai. Arya langsung maju dengan jurus Garuda Ngelayang, tendangan berputar yang menghantam dari atas. Jaka melompat mundur ringan, nyaris seperti melayang. Ia menangkis dengan satu tangan, lalu memukul ringan ke arah dada Arya. Pushu! Arya terlempar sejauh 3 langkah dan terguling. Galang menyusul dari belakang, membawa tongkat kayu keras. Ia mengayun ke arah kepala Jaka, namun Jaka memutar tubuh, merunduk, dan menyentuh pergelangan Galang. Tongkat patah jadi 2. Galang menjerit dan mundur. Kini giliran Surya yang maju. Tubuhnya besar, tapi lambat. Ia mencoba membanting Jaka dengan gaya gulat, namun Jaka menempelkan 2 jari ke tanah, lalu meloncat ke udara dengan lompatan vertikal yang memukau. Ia berputar di udara dan menendang pundak Surya dari atas. Tubuh gempal itu menghantam tanah dan tak bisa bangun lagi. Kerumunan terdiam. Arya mencoba bangkit dengan amarah. "Aku belum selesai." Ia mengerahkan energi dalam dari jurus silat Giri Langit tahap 3. Sekujur tubuhnya memanas. Napasnya berat. Ia menerjang dengan tenaga penuh, mengayunkan pukulan beruntun. Namun Jaka hanya berdiri, tatapannya kosong. Dan saat Arya mencapai jarak 1 langkah, satu pukulan ringan Jaka ke ulu hati membuat Arya muntah darah dan jatuh bersujud. "Tenaga gila. Kau, ini bukan tenaga orang biasa." Setelah pertarungan, suasana arena hening. Beberapa murid mulai berbisik. Apakah dia sudah mencapai tingkat kultivasi dasar? Mana mungkin itu. Jauh melebihi tahap ketiga. Kakang Tirta berdiri dari tempatnya. Wajahnya serius. "Panggil dia ke ruang utama nanti malam," ujarnya kepada pengawal. Sementara itu, Jaka menoleh pada kerumunan. Tak satu pun dari mereka yang dulu menertawakannya berani menatap balik. Ia berjalan pelan keluar gelanggang, meninggalkan debu dan keheningan. Hanya satu hal terngiang di benaknya. "Aku tak kembali untuk pamer, tapi aku tak akan membiarkan siapapun diinjak seperti aku dulu."